Gelar Fir'aun, presisi sejarah Al-Quran. Kata Musa terdapat sebanyak 145 kali di dalam Al-Quran. Kata Fir'aun disebut sebanyak 79 kali. Seluruh penggunaan kata Fir'aun terletak dalam konteks Mesir kuno era Nabi Musa alaihissalam. Sebagai contoh, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 104 yang artinya, dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam." Kemudian dalam Quran surah Yunus ayat 75 yang artinya, "Kemudian sesudah Rasul-Rasul itu, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan tanda-tanda kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." Kemudian juga terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 6, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu." Fir'aun merupakan gelar bagi raja-raja Mesir, dan sebagaimana telah dipaparkan, gelar tersebut muncul di era New Kingdom. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad." Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, tentara yang banyak. Quran surah Al-Fajr ayat 10. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan Fir'aun adalah gelar yang disandangkan kepada raja-raja Mesir zaman dahulu. Raja-raja terdahulu yang berkuasa di Mesir disebut Fir'aun, sebagaimana Raja Babil disebut Namrud dan Raja Habasyah disebut An-Najasyi, dan ada penguasa Yaman yang disebut Al-Qil, dan ada Raja Persia yang disebut Kisra. Begitu juga dengan penguasa Roma yang disebut Kaisar. Semua gelar-gelar di atas pernah disandangkan kepada raja-raja terdahulu. Sebagian gelar itu masih digunakan hingga saat ini, dan di antara raja-raja itu ada Fir'aun. Para ahli menetapkan di era New Kingdom lah gelar Fir'aun digunakan untuk raja Mesir. Sebagaimana telah disinggung, Al-Quran membedakan penyebut Raja Mesir di era Nabi Yusuf dan penyebutan Raja Mesir di era Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Sementara Bible memukul rata semua Raja Mesir dengan sebutan Faruh, dan ini merupakan kekeliruan. Di era New Kingdom ini pula, mayoritas sejarawan meletakkan fase dakwah biblikal Musa di Mesir berlangsung. Ramses II merupakan raja Mesir yang ekspansif, baik dari penaklukan militer maupun pengaruh di kawasan sekitarnya. Ia mengalahkan bangsa Hittites dalam sebuah pertempuran yang begitu terkenal, yaitu pertempuran Kadesh di tahun 1274 sebelum Masehi. Ramses II juga berhasil menghalau bangsa misterius yang oleh sejarawan kenal sebagai The Sea Peoples. Meski tidak spesifik di masa Ramses II, era New Kingdom merupakan era terbaik bagi Mesir kuno setelah era Old Kingdom. Kereta kuda menjadi elemen baru dari kemiliteran Mesir. Para tentara direkrut sebagai pasukan reguler dan profesional. Organisasi militer Ramses II tergolong sistematik. Meski tidak terjadi dalam setiap pertempurannya, seringkali komposisi pasukan Mesir era New Kingdom terdiri dari 4.000 pasukan infanteri atau pasukan kaki dan 1.000 kavaleri, yaitu pasukan berkuda, kereta kuda, unta dan sebagainya. Pasukan infanteri yang terdiri dari 4.000 orang tersebut dibagi menjadi 20 sa, atau setara dengan kompi dalam terminologi modern. Satu sa terdiri dari 200 sampai 250 tentara. Dalam pertempuran, tentara berpengalaman atau menfit berada di barisan depan. Pasukan baru dan belum berpengalaman atau nefru berada di belakang bersama pasukan cadangan. Ramses II juga merekrut pasukan asing yang dari Libya, Kan'an, Nubia, dan lainnya.
para pasukan asing itu kemungkinan para tawanan yang lebih memilih mengabdi menjadi tentara Mesir ketimbang hidup sebagai tahanan. Berbeda dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, para peneliti tampaknya lebih bersepakat mengenai era Mesir kuno dalam kisah Nabi Musa, yakni tidak keluar dari periode New Kingdom dari Raja Thutmose II, yaitu mulai dari 1493 sampai 1479 sebelum Masehi, hingga masa Raja Merneptah, yaitu mulai dari 1212 sampai 1202 sebelum Masehi. Dan di antara dua raja tersebut, Ramses II digadang-gadang sebagai kandidat kuat sosok Fir'aun yang berinteraksi dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam Dictionary of Proper Names and Places in the Bible disebutkan karir Musa terungkap di sekitar 1250 sebelum Masehi. Sementara di dalam ensiklopedia Judaica disebutkan Nabi Musa berada di Mesir di paruh pertama abad ke-13 sebelum Masehi. Begitu pula dalam The Universal Jewish Encyclopedia, periode ketika Musa hidup tampaknya di sepertiga atau seperempat dalam abad ke-13 sebelum Masehi. Selaras dengan itu, Ramses II atau Merneptah adalah Firaun di kisah Exodus. Selain itu, menurut National Geographic, peristiwa Exodus terjadi antara 1280 dan 1220 sebelum Masehi. Keberadaan Nabi Musa di Mesir terjadi abad ke-13 sebelum Masehi, khususnya di era Ramses II. Ini merupakan pandangan yang hampir disepakati oleh seluruh sejarawan kontemporer. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dinasti ke-18 berada di timeline era New Kingdom, era yang sejarawan kaitkan dengan masa hidup biblikal Musa alaihissalam, sehingga penyebutan Firaun di dalam Bible terbantahkan semua oleh pandangan ahli Mesir kuno sebab bercampur aduk antara yang satu masa dengan masa yang lainnya. Kesimpulannya, kesepakatan sejarawan Mesir kuno baik dari penggalian kepurbakalaan dan penelitian manuskrip serta teks-teks hieroglif, penempatan kata Firaun di dalam Al-Quran merupakan bukti bahwa informasi sejarah di dalam Al-Quran melampaui zamannya, meski terkadang ia baru dapat difahami dan dibuktikan manusia setelah sekian lama waktu berselang. Al-Quran bukanlah karangan manusia, baik itu karya penyair ataupun dongeng seorang nabi. Ia datang dari Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi dalam sejarah manusia dengan terperinci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 44. Wallahu a'lamu bis-shawab.